Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berselisih pendapat tentang status surat Al-Adiyat. Jadi ada yang berpendapat bahwa Al-Adiyat ini termasuk golongan makiyah. Ada juga yang berpendapat Al-Adiyat ini adalah golongan Madaniyah. Sebagian ulama menyatakan bahwa surat Al-Adiyat ini lebih makiyah. Kenapa? Karena topik pembahasan surat ini. Surat ini berisi tentang kondisi-kondisi hari kiamat, di mana pada hari kiamat nanti Allah akan membongkar seluruh rahasia yang tersimpan di dalam dada-dada manusia. Ya, jadi kita udah pernah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa kalau surat Makiyah itu ciri khususnya adalah ceritanya nggak jauh-jauh dari kiamat, ya, dari hari kiamat. Apa yang terjadi di hari kiamat? Nah, sebagian ulama yang mengatakan bahwa surat ini adalah surat Madaniyah, mereka berdalih bahwasannya di sini Allah berbicara tentang peperangan. Ini kayak kuda Al-Adiyat ini lebih kepada kuda yang berlari kencang, kudanya itu adalah eh, kuda perang, ya. Jadi sebagaimana di awal-awal surat ini Allah bersumpah wal adiyati dobha. Allah bersumpah tentang kuda yang berlari kencang yang masuk dalam area peperangan saking kencangnya terus memercikkan bunga api, ya. Nah, sedangkan kenapa ulama ini menganggap bahwa ini adalah Madaniyah? Karena peperangan itu terjadi di saat Nabi sudah berpindah ke Madinah, yaitu perang Badar. Adapun saat Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah, belum ada peperangan karena lemahnya kondisi yang dialami kaum muslimin saat di Mekah. Gitu ya. Jadi ada perdebatan apakah dia masuk Makiyah atau Madaniyah. Sebetulnya kalau dari jalan ceritanya itu dari ayat 6 sampai habis itu lebih lebih makiyah banget gitu loh. Yang Madaniyah banget itu cuma di ayat 1 sampai 5 karena itu membahas tentang kuda perang dan peperangan baru terjadi setelah Rasulullah SAW pindah ke kota Madinah, ya. Jadi Al-Adiyat ini memiliki dua dua nama, ya. Yang satu ya Al-Adiyat, yang satu lagi biasa ini pasti yang namain ini. Nama suratnya itu Wal Adiyati Dobha. Nah, itu jadi ayat pertamanya disebutin. Para ulama mencoba membahas keterkaitan antara surah Al-Adiyat dengan surah sebelumnya, surat Az-Zalzalah. Kalau di surah Az-Zalzalah, di dalamnya itu berisi sebuah kaidah yang agung. Maksudnya apa? Barang siapa yang melakukan kebaikan ataupun keburukan sedikit, sedikit pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi dia melakukan kebaikan atau keburukan seberat zarah pasti akan diperlihatkan sama Allah dan perlihatkan balasannya juga. Nah, itu kalau di Az-Zalzalah. Kalau di surah Al-Adiyat, Allah menjelaskan lebih khusus. Lebih khusus ke apa? Ke orang-orang yang melakukan keburukan, ya. Karena topik utama Al-Adiyat ini berputar kepada orang-orang yang sangat cinta terhadap hartanya. Kemudian dia tidak bersyukur kepada Allah, kemudian kenikmatan yang diberikan kepada dirinya tidak digunakan untuk semakin bersyukur, malah semakin jumawa, semakin pelit karena ngerasa mungkin ngedapetinnya itu dengan susah payah banget gitu. Jadi dia malah jadi ngerasa semua yang didapat itu hasil dari jerih payahnya sendiri tanpa campur tangan dari Allah, ya. Jadi makin dikasih uang, dikasih harta malah semakin pelit. Sehingga Allah mengingatkan dia dan membongkar isi hatinya. Nanti di ayat-ayat akhir itu أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور, maka tidaklah dia mengetahui apa yang di dalamnya, apa yang dikeluarkan, apa yang di dalam kubur, dan ditampakkan apa yang tersimpan di dalam dada. Jadi kalau uh,
dalamnya hati seseorang tuh kita nggak tahu ya. Jadi nggak bisa nggak bisa ngelihat dari permukaan luarnya saja. Tapi salah juga kalau bilang yang penting yang penting jilbabin dulu hatinya baru jilbabin. Nah, enggak, kalau kalau jilbab itu kan sebenarnya masalah benar-benar bukan masalah khilafiyah, memang sudah jelas ada dalilnya di dalam Al-Qur'an bahwa untuk membedakan perempuan muslimah dengan yang tidak muslimah adalah dengan hijabnya. Nah, dengan hijabnya. Jadi bukan bukan nah, sepertinya saya sudah pernah sampaikan berkali-kali. Jadi kalau ada seorang yang berhijab itu kok kelakuannya minus, jangan salahkan hijab. Balik lagi bahwa sebetulnya semua orang di dunia ini adalah baik. Asalnya fitrah manusia itu adalah baik, suci. Ketika dia melakukan satu melakukan dosa-dosa, itu sebetulnya kayak tidak sepenuhnya di dalam kendali dia, lebih ke di luar kendali dia. Jadi kalau misalkan ada dua perempuan, satu berhijab dan satu tidak berhijab, nah berhijab berarti dia sudah mematuhi perintah Allah, ya perintah Allah yang sangat krusial, berhijab untuk menutup auratnya itu adalah perintah Allah. Kalau mengikuti perintah Allah sudah pasti insya Allah balasannya adalah surga. Kalau ada dua perempuan, satu berhijab dan satu tidak berhijab, kira-kira siapa yang akan digoda sama syaitan? Tentu saja yang paling digoda sama syaitan adalah yang berhijab. Kenapa? Karena yang berhijab itu sudah mengantongi tiket masuk surga. Sedangkan yang tidak berhijab sudah mengantongi tiket masuk neraka. Jadi kalau sebagai syaitan, dia akan lebih memilih ya mendingan ngegodain orang yang dapat tiket masuk surga toh, kalau yang masuk neraka ngapain digodain lagi gitu. Makanya kadang-kadang kita suka melihat kenyataan dalam kehidupan sehari-hari orang yang tidak berhijab qadarullahnya akhlaknya tuh lebih baik gitu, dengan segala macamnya. Oh pokoknya etikanya ada, terus juga walaupun dia tidak berhijab tapi dia sopan ya, dia tuh tidak berzina dan lain sebagainya. Qadarullah yang berhijab malah error gitu, karena dia menjadi target sasaran utama dari para syaitan dan iblis untuk menggoda gitu. Yang digoda adalah mereka ya. Begitupun juga kalau misalkan ada orang yang alim sama yang kurang alim, pemuka agama sama yang bukan pemuka agama, kira-kira mana yang paling diincar? Yang paling diincar tentu saja pemuka agama. Kenapa? Karena pemuka agama ini sudah mengantongi insya Allah catatan amal kebaikan yang banyak. Karena secara tidak sadar dia sudah menjadi amal jariah untuk jamaah-jamaahnya. Maka yang paling digoda adalah si pemuka agama ini sebagai influencer. Jadi kalau dia salah kan akan ada banyak orang yang salah. Ya, maka yang digoda dia. Oke, kita mulai uh, ayat pertama. Ini insya Allah apa namanya mudah ya. Kalau di ayat pertama Allah berfirman, wal adiyati dobah, kayak begini, kayak seorang sedang memacu kuda. Wal adiyati dobaha, wal adiyati demi kuda perang, dobaha yang berlari kencang terengah-engah ya. Wal adiyati dobaha, sebenarnya itu juga dibaca dobhan tapi bacanya dobha ya, itu masuk mat iwat ya. Kalau dilihat di di Al-Qur'an di belakang ayat itu, di akhir ayat itu ada tanda lam alif. Lam alif itu adalah mamnu', istilahnya kalau dilarang berhenti ya. Tapi karena di akhir ayat insya Allah nggak apa-apa. Jadi kalau dilarang berhenti maka dia bukan dibaca dobha lagi, tapi والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
innal insana lirabbi lakanud. Jadi baru berhenti di ayat 6. Karena nafasnya kita terbatas, ya udah berhenti aja di akhir ayat. Wal adiyati dobha, wal adiyati dobha, demi kuda perang yang berlari kencang terengah. Nah, wal adiyati itu demi kuda perang, ya. Dobha yang terengah-engah. Wal adiyati dobha. Pernah lihat kuda perang kalau berlari di film-film perang klasik, ya kayak gitu, dengan secepat kilat. Wal adiyati diambil dari kata al-adwu, yang dalam bahasa Arab artinya berlari dengan cepat. Sedangkan dobahan dalam bahasa Arab artinya suara yang keluar dari seekor kuda yang terengah-engah ketika berlari. Pernah dengar kuda kalau lagi terengah-engah? Nah, ya, coba iseng nanti dengerin. Kalau lagi hari Ahad ya, suka ada kuda berkeliaran. Kalau pas lagi dipacu, dengerin. Ya, jadi maknanya wal adiyati dobha, demi kuda yang berlari dengan cepat, dobhan sambil terengah-engah. Demi kuda yang berlari dengan cepat, bahkan demi yang berlari dengan cepat sambil terengah-engah. Nah, ini yang berlari cepatnya siapa sih? Kuda perang. Ya, jadi pada ayat ini tuh Allah tidak menjelaskan tentang mausuf, ini gramatikal bahasa Arab. Mausuf itu yang disifati, itu siapa yang terengah-engah. Ya, akan tetapi tentang sifatnya yang berlari kencang dan terengah-engah. Ya, jadi Ibnu Abbas berpendapat bahwa al-adiyati ini yang berlari kencang ini adalah si kuda. Yang berlari dengan cepat dan terengah-engah dalam perperangan adalah kuda. Ya, ini disepakati oleh mayoritas jumhur ahli tafsir. Ya, ayat ini menceritakan tentang kuda perang. Tapi ada juga sih ulama Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa al-adiyati ini lebih ke unta yang berlari kencang untuk mengangkut para jamaah haji zaman dulu ya. Tapi lebih cocok kalau dari segi kecepatan berlarinya antara unta dan kuda tentu lebih cepat larinya si kuda. Karena nanti di ayat selanjutnya tuh ada falmuriyati qadha, jadi yang memercikan bunga api. Ya, yang memercikan bunga api adalah ya si kuda dengan tapal kudanya kalau berlari cepat maka dia akan kayak memercikan. Ya. Jadi wal adiyati dabha, wal adiyati dabha, wal adiyati dabha. Hanya tipis tenggorokan tengah. Ya. Ayat 2. Falmuriyati qadha, falmuriyati qadha. Qad, dalnya itu pantul sama seperti doba ya. Jadi huruf yang qalqalah ketika sukun dia dipantulkan, baju di toko ba, jim, dal, to, qaf. Ya. Nah, ini falmuriyati qadha, falmuriyati demi kuda perang dan kuda yang qadha itu memercikan bunga api. Karena kuda itu kan pakai sepatu kudanya itu yang dari besi itu. Jadi kalau dia berlari cepat, apalagi di aspal, maka akan terlihat percikan-percikan bunga api. Seekor kuda yang berlari dengan cepat, lalu tapal kudanya itu mengenai batu, menyebabkan suatu efek yang muncul, yaitu ada percikan-percikan api. Dan sifat seperti itu hanya muncul pada kuda. Ya, kalau unta bisa lari, tapi tidak secepat kuda. Ya. Kalau unta itu kalau berjalan dengan cepat, maka yang terjadi adalah melontarkan batu dan kerikil. Ya, jadi kayak
Ya beda lah efeknya kalau kuda yang lari kencang. فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا falmuriyati demi kuda perang yang qadaha memercikan api. Jadi kakinya memercikan api karena saking cepat. Wal'adiyati dabhan falmuriyati qadha wal adiyati dabha demi kuda perang yang berlari cepat dan terengah-engah falmuriyati qadha demi kuda perang yang memercikan api. Apalagi ini tentang kuda perangnya di ayat 3-nya. Falmuriyati fal oh dia dibalik lagi. Falmughirati subhan falmughirati subha falmughirati subha falmughirati dan kuda perang yang menyerang subha pada waktu fajar, pada waktu subuh, pada waktu matahari terbit, pada waktu matahari OTW terbit. Falmughirati subha. Ghain itu bukan G ya, bukan G-nya kita, tapi gha. Ghirubang. Fal mughirati subha, bukan mugirati, tapi mughirati subha. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu subha, pada waktu subuh. Pagi adalah waktu yang sangat tepat untuk menyerang musuh. Jadi kalau peperangan antara muslim dengan non-muslim biasanya menang kalau terjadi gerilya di pagi subuh. Kenapa? Karena saat itu musuh dalam keadaan lalai. Kalau itu pun terjadi pada waktu zaman penjajahan Belanda saat itu. Jadi gerilya itu biasanya dimenangkan sama pihak Indonesia, pihak Nusantara, kalau mereka melakukan penyerangan, mereka melakukan serangan fajar. Kenapa? Karena biasanya kalau Belanda zaman dulu kalau malam-malam tuh kerjanya mabuk, jadi dia bangunnya pasti siang, susah untuk bangun pagi. Sedangkan kalau Muslim pagi kan harus bangun karena ada sholat subuh, bahkan uh, ada sholat sebelum subuh. Ya, jadi pagi adalah waktu yang sangat tepat untuk menyerang. Saat itu musuh dalam keadaan lalai, ya, ditambah yang melakukan penyerangan adalah pasukan berkuda. Wah, udah deh. Jadi kalau menurut tafsir Ali bin Abi Thalib dan Imam Mas'ud, ini kalau Ali bin Abi Thalib dan Imam Mas'ud ini kan menganggap al-adiyatnya itu yang berlari kencang itu unta ya. Dia menggambarkan unta yang berjalan dengan cepat di pagi hari dari Musdalifah menuju Mina ketika musim haji. Nah, jadi kan emang kalau orang yang lagi haji, ibadah haji, dia keluar dari Musdalifah itu di waktu pagi hari. Jadi setelah sholat subuh, berdiam di Musdalifah atau yang dikenal dengan Masy'aril Haram untuk berdoa sampai matahari mulai menguning, lalu mulai berjalan pelan-pelan menuju Mina. Itu ada itu dalilnya tapi ada di dalam Al-Quran juga, jadi bukan sekedar sunnah dari hadis. Kalau di Al-Quran tuh Al-Baqarah ayat 198. وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا yang memercikan
kuda perang yang memercikan api. Falmughirati subha, yang menyerang pada waktu pagi, yang menyerang tiba-tiba pada waktu pagi. Oke, ketiga. Sekarang ayat 4. Kuda perangnya berlari kencang terengah-engah sampai memercikan bunga api. Dia menyerang tiba-tiba pada pagi hari, dan apa? Saking cepatnya nih kuda-kuda ini, kuda-kuda perang yang berlari kencang ini, fa'atharna bihi naqa'a, fa'atharna bihi naqa'a, fa'atharna bihi, fa'atharna itu kemudian menerbangkan, ya. Naqa'an itu adalah debu-debu. Fa'atharna bihi naqa'a, fa'atharna bihi naqa'a, fa'atharna, lalu ia menerbangkan si kuda-kuda itu bihi, karenanya. Karena apa? Karena si kuda itu berlari kencang sekencang-kencangnya. Naqa'a, qafnya pantul ke qa dulu. Naqa'an itu artinya adalah debu, ya. Fa'atharna bihi naqa'a, fa'atharna bihi naqa'a, debu-debu, ya, sehingga menerbangkan debu. Kuda-kuda yang masuk ke dalam medan peperangan gerakannya sangat cepat, super cepat. Tidak hanya terjadi percikan api, tapi juga menyebabkan debu-debu di sekitarnya berterbangan. Lihatin deh sekali-sekali kuda kalau lagi lari tuh kayak mana. Jadi debu-debunya itu kayak berterbangan. Jadi kayak ada asap-asap kayak di film-film tuh, ya. فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا, sehingga menerbangkan debu-debu. Ulang lagi. Wal'adiyati dabha, demi kuda perang yang berlari kencang dan terengah-engah. Falmuriyati qadha, demi kuda perang yang memercikan api, yang memercikan bunga api. Falmughirati subha, demi kuda perang yang menyerang tiba-tiba pada waktu subuh, ya. Fa'atharna bihi naqa'a, lalu menerbangkan debu-debu. Ayat 5-nya. Fawasatna bihi jam'a, fawasatna bihi jam'a, fawasatna, lalu menyerbu bihi, ya, olehnya, maksudnya si kuda itu, jam'a itu ke jami'ah, ke kumpulannya musuh, ya. Fawasatna itu ada tok sukun dipantul ke tok, jadi bukan fawasatna tapi fawasatna bihi jam'a, fawasatna bihi jam'a, fawasatna bihi jam'a, fawasatna bihi jam'a, lalu ia menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Jami'ah itu adalah kumpulannya, rombongan, geng. Oke. Fawasatna bihi jam'a, fawasatna bihi jam'a. Jadi kuda tersebut, kuda perang itu mengantarkan pasukan masuk ke tengah barisan-barisan musuh, ya, dan bertempur dengan mereka. Jadi kuda ini ada yang paling diandalkan dalam peperangan, tidak hanya di Arab, bahkan di zaman dulu sebelum ada alat-alat perang seperti tank dan lain sebagainya, ini sangat diandalkan, ya. Karena kenapa? Ya, tahan banting, ya, larinya juga cepat, ya, nggak lelet, kuat pula, ya. Makanya simbol kekuatannya kuda itu diabadikan dengan menghitung kekuatan dengan horsepower, ya. Pernah lihat nggak sih? Kekuatannya adalah berapa horsepower, ya. Horsepower tuh disamainnya, disejajarkannya dengan kuda. Oke, lagi. Fawasatna bihi
Kuda perang yang menyerang ke kumpulan musuh. Wal adiyati dabha, demi kuda perang yang berlari terengah-engah. Fal muriyati qad'a, demi kuda perang yang memercikkan api. Fal mughirati subha, demi kuda perang yang menyerang tiba-tiba pada waktu subuh. Fa'atarna bihi naq'a, sehingga menerbangkan naq'a, debu-debu. Fawasaqna bihi jam'a, kuda perang yang menyerang ke kumpulan musuh. Fawasaqna bihi jam'a. Berikutnya ayat 6. Innal insana kanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Inna, sesungguhnya, al insana, manusia, di rabbihi, kepada Tuhannya, lakanud, benar-benar ingkar. Ya, pokoknya kalau ada kata sifat, ya di depannya ada kata lam harokat fathah, bukan lam alif ya, lam harokat fathah aja, itu artinya benar-benar untuk menunjukkan bahwa itu benar-benar terjadi, menegaskan. Innal insana li rabbihi lakanud. Inna, sesungguhnya, al insana, manusia, li rabbihi, kepada Tuhannya, lakanud, sangat ingkar. Innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar. Kenapa ya 5 ayat pertama itu isinya tentang kuda, tahu-tahu ujuk-ujuk ada manusia. Nah, sebagian ulama berusaha menjelaskan hubungan kelima sumpah di atas yang kuda-kuda itu, ya, itu yang menggunakan sifat-sifat kuda. Jadi ulama tafsir itu menjelaskan hubungan sumpah-sumpah yang di atas tadi, kuda-kuda tadi, dengan sifat-sifat manusia ingkar. Jadi mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar manusia, perhatiin deh kuda, bagaimana kuda memiliki sifat taat. Kuda itu punya sifat yang kalau sudah pernah diberikan kenikmatan oleh tuannya, sudah pernah istilahnya dikasih makan, disayang sama tuannya, maka sampai kapanpun kuda itu akan patuh sama tuannya. Kuda itu akan terus berterima kasih kepada tuannya. Ya, jadi dia tuh kuda-kuda ini punya rasa berterima kasih yang sangat tinggi lah. Jadi kalau misalkan dalam peperangan itu kan peperangan sama-sama bawa kuda nih. Terus antara A sama B, geng A sama geng B. Geng A nih kalah. Ya, karena kalah maka banyak yang mati di geng A. Nah, kalau namanya peperangan, itu yang menang berhak untuk merampas harta yang dimiliki oleh A. Salah satunya adalah kuda-kuda perangnya. Nah, ketika A tuh banyak yang mati, banyak yang kabur, terus kuda-kudanya diambil sama B, terus dipelihara, ditaruh di balik ke kandangnya dia. Suatu hari nanti, ketika misalkan ada peperangan selanjutnya atau ada ketemu di jalan, si B ini salah seorang dari geng B ini, ya, terus dia membawa kuda yang hasil rampasan dulu dalam satu peperangan. Kalau misalkan ternyata di situ ada A, si B kuda yang ditunggangi sama B ini akan ingat sama si A. Dia ingat dia adalah tuannya. Maka tidak mustahil kalau tiba-tiba lagi perang-perang si B pakai kuda itu malah membelot. Balik lagi ke tuannya yang dahulu. Ya, kuda ini memang terkenal yang sangat setia ya. Bahkan kalau terjadi pertempuran dan si kuda ini sudah terluka parah, kuda ini bagaimana caranya dia berusaha untuk
untuk mengembalikan si tuannya itu ke tempat yang aman. Jadi dia bisa bisa apa ya? Istilahnya kayak bisa mati dengan tenang gitu. Dia nggak khawatir lagi. Jadi dia udah panah, udah dipanah mungkin kakinya atau apanya, udah kayak tinggal matinya aja, dia si kuda ini akan berlari kencang-kencangnya untuk menyelamatkan tuan yang ada di punggungnya sampai ke tempat yang aman. Nah gitu, segitu taatnya, segitu patuhnya kuda kepada tuannya, kepada manusia. Jadi ini Allah tuh kayak nyindir sebetulnya, ih kok manusia kalah ya sama kuda. Kuda itu kalau dikasih nikmat dikit, walaupun dikasih nikmat dikit, bersyukurnya sangat-sangat, dan dia akan patuh sama tuannya. Dia nggak akan lupa sama tuannya. Sedangkan kalau manusia, ya kadang-kadang kita dikasih nikmat kemarin, hari ini lupa. Ya, misalkan yang paling gampang itu adalah nikmat sehat. Kita lupa bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang amat sangat harus pakai banget kita syukuri. Kayak kita lupa bahwa ya karena kalau kita lagi dalam keadaan biasa ya bisa mencium makanan, lidah kita bisa merasakan makanan-makanan, ada yang asin, pedas, manis, pahit, ya itu dianggapnya adalah suatu kewajaran. Kita nggak bersyukur sama itu. Bayangkan ketika dulu kita, naudzubillah min dzalik, pernah ngerasain berada dalam fase COVID, bayangin, kita nggak bisa mencium aroma apapun. Bahkan lidah kita tidak bisa mengecap, tidak bisa membedakan mana yang asin, manis, pahit, dan lain sebagainya. Dari situ baru kerasa bahwa ternyata nikmat kemarin bisa mencium, nikmat bisa mengecap rasa, lidahnya bisa mengecap rasa, itu adalah nikmat yang paling tinggi. Nikmat yang paling Masya Allah. Kita sebagai manusia seringkali me, menyalahkan, seringkali menyesali, seringkali meratapi segala sesuatu yang belum pernah kita miliki, ya, tapi padahal kita punya lebih banyak yang dimiliki dari orang lain. Gitu. Misalkan yang belum nikah, dia tuh sedih banget, lu kenapa sih nggak belum nikah gitu kan? Atau mereka yang belum punya anak, pada kenapa sih kok belum punya anak gitu kan? Mereka selalu meratapi sesuatu yang tidak dipunya. Padahal aslinya kalau dia mau melihat dirinya, dia punya lebih banyak nikmat yang mungkin diiriin sama orang lain di luar sana. Ya. Mungkin dia tidak punya anak, tapi qadarullah dia punya keluarga yang harmonis, punya pasangan yang setia, punya harta yang insya Allah berkecukupan lah kalau sekedar buat jalan-jalan doang. Sedangkan mereka di luar sana mungkin yang punya anak, qadarullahnya istilahnya duitnya pas-pasan. Ya namanya orang ya, orang tuh lebih kayak sawang sinawang, jadi menganggap bahwa kehidupan orang lain itu rumputnya lebih hijau dibandingkan rumput di tempatnya. Ya itu digambarkan manusia itu lebih parah daripada kuda. Kenapa? Karena uh, kuda aja tuh sampai kapanpun tetap bersyukur, tetap ingat sama tuannya, sedangkan kalau kita sehat dikit istilahnya tuh udah lupa sama kenikmatan yang tercabut ketika kita sakit. Pas waktu kita COVID ya mungkin nggak gak enak banget ya, ini nggak bisa mencium, nggak bisa merasakan, gak enak banget ya Allah, pengen sembuh, pengen sembuh. Ketika kita sembuh sekarang biasa-biasa aja kayak gini, kita malah meratapi hal lain. Yang kira-kira kalau misalnya gini, kira-kira kalau misalkan akhirnya Allah mengabulkan doa kita, akhirnya Allah mengabulkan sesuatu yang belum pernah kita miliki itu, tapi Allah cabut kenikmatan yang sudah kita miliki. Kira-kira mau nggak? Misalkan akhirnya karena dia berdoanya pengen punya jodoh, akhirnya dia dapat jodoh. Tapi pas dapat jodoh dia nggak bisa, ya yang kecil aja deh, nggak bisa mencium bau dan tidak bisa mengecap aroma. Gitu. Mau nggak kira-kira bertukar seperti itu? Tidak. Ya, betul. Kayak gitu. Jadi kita jangan sawang sinawang.
Segala sesuatu yang kita miliki sekarang itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh orang lain di luar sana. Ya, mungkin orang lain tidak ngelihat ya sedihnya kita, nangisnya kita karena ujian yang dialami. Enggak ngelihat. Karena orang lain akan lebih ngelihat kelebihan kita. Gitu. Oke. Sampai ini ada. Innal insana rabbihi lakanud. Inna sesungguhnya al insana manusia li rabbihi kepada Tuhannya lakanud. Lakanud itu sangat benar-benar ingkar. Oke, kita 6 aja ya, nggak apa ya. Slow but sure, yang penting paham maknanya. Oke. Wal'adiyati dobaha. Wal'adiyati itu ada alif lam koma ria, ain sama ya-nya 2 harokat matobai dobaha, ba-nya qalqalah, huruf ba sukun dipantulkan, ha-nya itu dibaca ha bukan han karena dia mad iwad. Menghilangkan tanwin diganti dengan fathah pada lafal dhabha. Ya. Jadi wal adiyati dhabha demi kuda perang yang berlari kencang dan terenang. Wal adiyati dhabha. Wal adiyati dhabha. Wal adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. Falmuriyati qadha. Falmuriyati demi kuda perang yang memercikan api. Falmuriyati itu ada alif lam qamariyah, mimnya 2 harokat, ya-nya juga matobai. Qadha, dalnya qalqalah, ha-nya ini adalah mad iwad. Falmuriyati qadha. Falmuriyati qadha. Falmuriyati qadha demi kuda perang yang memercikan api. Falmughirati subha. Falmughirati subha. Falmughirati subha. Falmughirati subha. Falmughirati itu ada alif lam qamariyah, ghainnya 2 harokat, ro-nya juga 2 harokat, subha, ba-nya sukun, ha-nya mad iwad. Falmughirati subha. Falmughirati subha. Ayat 4-nya. Fa'atharna bihi naq'a. Fa'atharna bihi naq'a. Fa'atharna bihi. Sehingga menerbangkan naq'a debu-debu. Ya, di haknya itu adalah mad silah qasirah karena mad tabi'i pada hak dhamir bertemu dengan huruf selain alif atau hamzah. Naqo, qafnya pantulin dulu ke qalqala, a-nya ini adalah mad iwad, bukan naq'an. Fa'atarna bihi naq'a. Ayat 5-nya. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Fawasat, to-nya pantul ke to, fawasatna, ya, lalu menyerang jam'a kekumpulan musuh. Fawasatna bihi, haknya lagi masih qasirah karena tabi'i pada hal dhamir bertemu dengan huruf selain alif dan hamzah. Jam'a ini adalah mad iwad bukan jam'an. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Satu lagi. Innal insana li rabbihi lakanud. Dalnya pantul. Inna sesungguhnya al insana manusia li rabbihi kepada Tuhannya lakanud benar-benar ingkar. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana
lirabbihi lakanud. Inna gunna. Al-insana. Itu nggak boleh dibaca jelas ya. Nun sukun ketemu sin. Insana, bukan insana. Alif lam komaria depannya, alif lamnya dibaca. Sinnya mata dua harokat. Lirabbihi. Maksilah kosiroh lagi. Lakanud itu bersifat seperti mat adat sukun. Karena mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup, huruf berharokat dal, ya dal itu huruf berharokat, terus tapi diwakafkan, jadi dipanjangin 2 sampai 6 kata. Innal insana li rabbihi lakanud. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Falmuriyati qadha. Demi kuda perang yang memercikan api. Falmughirati subha. Demi kuda perang yang menyerang pada waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a. Sehingga menerbangkan naq'an, debu-debu. Fawasatna bihi jam'a. Lalu fawasatna itu menyerang jam'a, kekumpulan musuh. Fawasatna bihi jam'a. Satu lagi. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia li rabbihi kepada Tuhannya lakanud, benar-benar ingkar. Innal insana li rabbihi lakanud. Wal 'adiyati dabha. Falmuriyati qadha. Falmughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai sampai 6 ayat dulu ya. Insyaallah nanti di itu. Oke, baiklah. Apakah ada pertanyaan Bunda-Bunda Solehah? Apakah ada pertanyaan Bunda-Bunda Solehah? Maaf Ustazah, mau tanya dong, apa bedanya wa untuk demi sama wa untuk dan sih Ustazah? Sebenarnya sama Makasih. aja. Sama aja. Jadi sama kayak misalkan fa itu kan bisa sehingga atau maka. Terjadi kayak tergantung konteksnya. Sama. Sama kayak kita bisa. Bisa itu bisa berarti mampu atau apa namanya? Ya bisa ular gitu. Jadi nggak ada perbedaan. Wa itu memang cuman kayak kata kata sambung gitu. Jadi kayak uh, di Arab itu kalau bersumpah itu misalnya demi Allah, wallahi, wallahi kayak gitu. Jadi tergantung konteksnya. Jadi wallahi bukan berarti dan Allah, tapi wallahi demi Allah gitu. Jadi nggak bisa ngebedainnya. Jadi tinggal lihat konteksnya. Sama seperti kita uh, apa namanya tadi bisa bisa berarti mampu atau bisa berarti ya racun pada ular itu. Gitu. Ya, makasih Ustazah. Oke. Oke, baiklah. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, nah, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan doa penutup majlis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Ustazah. Kasih. Izin Ya, keluar. jazakallah khair.